Upacara selesai. Masing-masing pemimpin barisan meninggalkan lapangan upacara. Acara lainnya, pembacaan orasi kebangsaan yang akan dibacakan oleh calon Presiden Republik Indonesia Syakir Daulay. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Habibana Al-Attas Ibn Sayyidil Walid Murabbi Arwahana wa Irsadana Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf Al-Habib Ali Uraidi Ibn Sayyidil Walid Murabbi Arwahana wa Irsadana Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, pada para asatid, para habaib, para tokoh-tokoh, dan kepada seluruh santri-santri Rubat Nurul Mustafa dan juga seluruh jemaah Majlis Nurul Mustafa dimanapun berada. Yang kita cintai, saudara-saudara sebangsa setanah air kita yang berada di Masjid Nurul Mustafa maupun yang berada di rumahnya masing-masing, di wilayahnya masing-masing, di pegunungan, di lautan, di kampung-kampung, di kota-kota, karena ikan paus juga bangsa Indonesia. Baik, ini tadi didoain jadi calon presiden. Ibu-ibu amin gak? Ibu-ibu cantik banget hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 79 tahun negara kita Indonesia merayakan hari kemerdekaan. Tapi apakah 79 tahun juga semua masyarakat bangsa tanah air kita Indonesia merasakan kemerdekaan? Merdeka sesungguhnya adalah hati yang senantiasa memiliki ketenangan. Merdeka sesungguhnya adalah saat hati kita memiliki ketulusan bagi bangsa dan negara dan juga agama. Hari ini saya berbicara di depan calon-calon pemimpin bangsa Indonesia. Pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Maka dari itu, dimanapun pemuda dan pemudi, khususnya pemuda dan pemudi Jamaah Majlis Nurul Mustafa dan juga santri-santri Rubat Nurul Mustafa, hari ini kita tancapkan niat kita bahwa kita bertanah air dan bertumpah darah di negara kita Indonesia. Kelak jadi apapun, kelak dimanapun kalian, jadi apapun kalian, tetap jadikanlah pahlawan-pahlawan bangsa dan guru-guru kita sebagai pedoman dan sebagai contoh bagi kalian, khususnya baginda Nabi besar kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang lebar, saya akan menyampaikan pesan-pesan kebangsaan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kepada seluruh rakyat Indonesia dan kepada seluruh pemuda dan pemudi bangsa Indonesia. Pemuda hari ini adalah bangsa di masa depan. Maka bagaimana bangsa ke depannya nanti adalah bagaimana pemudanya hari ini. Maka dimanapun kalian dan apapun kalian, berkaryalah sebisa mungkin untuk agama, nusa dan bangsa. Dan ingat, kita telah berhasil melawan penjajah yang tampak oleh mata. Tapi ingat, penjajah yang tidak tampak oleh mata akan selalu menjajah kita. Karena apa? Karena penjajah-penjajah tidak akan pernah rela kita bangsa Indonesia merasakan kemerdekaan. Maka penjajah-penjajah yang tampak, tentara Belanda, tentara Jepang, mereka telah pergi dari negara ini 79 tahun yang lalu. Akan tetapi penjajah-penjajah yang tak terlihat oleh mata ada di dalam diri-diri bangsa kita, ada di dalam diri-diri rakyat-rakyat kita, ada di dalam diri-diri setiap insan dalam bangsa ini. Maka dari itu jangan biarkan apa yang ada di dalam diri kalian dari sifat-sifat penjajah, ingin menang sendiri, ingin terlihat yang paling baik, ingin menguasai segala hal, hilangkan dari hati-hati kalian. Kelak kalian memiliki ilmu-ilmu yang lebih dari yang lain. Maka jangan jadikan ilmu kalian untuk merendahkan rakyat-rakyat bangsa setanah air kalian. Akan tetapi jadikan ilmu-ilmu tersebut untuk membimbing bangsa, untuk membimbing rakyat, pemuda-pemudi bangsa ini agar bisa berjalan bersama-sama, bersatu membangun Indonesia emas. Tempat streamingnya Tot. Maka dari itu, saudara-saudara, adik-adikku, anak-anakku dan pemuda-pemudi, ibu bapak, rakyat bangsa tanah air Indonesia, di hari kemerdekaan ini, mari kita jadikan diri kita merdeka dari segala penjajahan, dari penjajahan nafsu, penjajahan yang membuat kita senantiasa sengsara dalam hidup. Karena kemerdekaan negara mampu diraih dengan konstitusi, akan tetapi kemerdekaan dalam diri setiap insan harus diraih oleh yang namanya keimanan. Keimanan penting bagi kemerdekaan setiap insan. Karena apa? Karena sejarah membuktikan bahwa negeri ini merdeka karena membesarkan nama Allah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Allah besarkan bangsa ini dengan nama Allah yang atas rahmat dan kuasa Allah yang Maha Esa. Maka jika kalian ingin merdeka, maka besarkan nama Allah di hati-hati kalian. Maka dimanapun dan kapanpun kalian, jika kalian besarkan nama Allah, maka Allah akan kecilkan segala hal yang ada di hadapan kalian. Dulu penjajah-penjajah membawa senjata-senjata yang besar. Kita memiliki senjata yang kecil, akan tetapi senjata yang kecil diiringi dengan nama Allah yang maha besar, maka senjata yang kecil mampu kemudian mengalahkan senjata-senjata yang besar, hingga akhirnya kita sama-sama merasakan kemerdekaan. Maka apapun godaannya, apapun yang kalian hadapi di hari nanti, bagi bangsa ini, jangan biarkan bangsa ini jauh dari nama Allah. Karena apa? Karena kita dipersatukan oleh semangat yang sama, semangat dan juang yang sama di bawah kalimat Allahu Akbar, di bawah kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan di hari kemerdekaan ini, jagalah kemerdekaan bangsa ini dengan iman, ilmu dan kerendahan hati kalian. Tanpa kerendahan hati, maka tidak akan ada kemerdekaan. Kerendahan hati ulama, kerendahan hati rakyat, kerendahan hati para pekerja, kerendahan hati para pejuang-pejuang yang membuat bangsa ini
ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika sekarang setiap pemimpin meninggikan jabatannya, setiap rakyat meninggikan hatinya, tidak merendahkan hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan bangsa kita. Maka dari itu tinggikanlah Allah, tinggikanlah Rasulullah, sebagaimana ajaran guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, bahwa sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bangsa dan tanah air Indonesia yang memiliki banyak budaya, banyak ras, banyak suku, ada Hindu, ada Buddha, ada Nasrani, maka jadilah pahlawan-pahlawan Nurul Mustafa bagi bangsa dan tanah air. Jangan lihat rasnya, jangan lihat sukunya, jangan lihat agamanya, tapi lihatlah dia sebagai ciptaan dan makhluknya Allah yang Maha Esa dan yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Dimanapun kalian, berkasih sayanglah kepada setiap rakyat saudara bangsa setanah air. Kita sama-sama berdoa semoga Allah jadikan kita pemimpin-pemimpin yang bisa membawa Indonesia kepada kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan semoga semua santri-santri Rubat Nurul Mustafa kelak ada yang bisa menjadi Polri, ada yang bisa menjadi TNI, bahkan ada yang bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Akan tetapi jadi presiden ataupun tidak, jadi penceramah kondang maupun tidak, jadi presiden maupun tidak, jadi gubernur maupun tidak, jadi camat atau jadi pejabat ataupun tidak, tetaplah kalian berjuang dan berkarya untuk bangsa. Karena apa? Bukan karena jabatan, tapi karena kewajiban dan keimanan kalian terhadap Allah dan rasa terima kasih kita kepada pejuang-pejuang dan pahlawan bangsa. Terima kasih banyak, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga doa yang didoakan para santri untuk menjadi presiden, semoga berkah Habibana Hasan bin Ja'far As-Segaf bisa menjadi presiden Republik Indonesia. Amin. Ini kalau 40 orang yang aminin, insya Allah jadi. Ya Allah, semoga bisa jadi presiden Republik Indonesia. Amin. Yang dimana saat saya memimpin Indonesia nanti, Indonesia menjadi negara yang paling ditakuti, paling disegani, dan paling sejahtera di antara bangsa-bangsa yang lain. Amin. Berkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah guru-guru kita, berkah ustadz-ustadz kita, dan doakan karena tidak ada presiden yang jomblo kecuali presiden Ijo Tomat, Ikatan Jomblo Terhormat. Doakan semoga segera bertemu dengan jodohnya agar merdeka dari kejombloan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriakan yang kencang, merdeka! 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 Takbir, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.